kajian kitab Mirqatus Su'udut Tasdiq Sarah kitab Sulamut Taufiq ila mahabbatillahi ala taqiq sampai pada halaman 18. Wa hajara ay faraqa Makkah bi amri minallahi ta'ala ila madinati asy-syarifati wa yuqalu laha Taibah sammaha bihi Sayyidina Jibril lailatul Mi'raj wa yuqulu laha aidan Tabah litibiha bihijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kanat qabla dhalika tusamma Yasrib wa dufina sallallahu alaihi wasallam fiha ay fil Madinah wa dufina Abu Bakr khalfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muakhiran qalilan anin Nabi wa dufina Umar inda qadami Abi Bakrin fayakunu ra'su Umar musammatatan liqadami Abi Bakrin kharijan an musammatati qadami Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hadhihi al-kayfiyatu ashharu. Wa hajara dan hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay faraqa yaitu berpisah Makkah dari Mekah bi amri minallahi yaitu karena disebabkan atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala ilal Madinati ke Madinah asy-syarifah yaitu Madinah yang mulia wa yuqalu laha dan dinamakan dan dikatakan juga laha bagi Madinah Taibah sama memberikan nama akan Madinah tersebut dengan nama Taibah tersebut bihi dengan nama Taibah Sayyiduna Jibril alaihissalam yaitu Sayyidina Jibril Lailatul Mi'raj yaitu pada waktu malam Mi'raj. Jadi bahwa ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah ini berdasarkan perintah Allah. Ya. Jadi jangan ada punya pemahaman bahwa Rasulullah hijrah ke Madinah karena takut pada ancaman dari orang-orang kafir Quraisy, ya. Karena selama ini kalau saya ingat ya beberapa sejarah yang diajarkan oleh ketika SD ya pada anak-anak SD itu seakan-akan Rasulullah itu ketakutan akan ancaman orang kafir Quraisy lalu berangkat hijrah pergi dari Mekah ke Madinah. Padahal tidak gitu loh. Rasulullah tidak akan hijrah ke Madinah kalau tanpa perintah Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau sudah ada perintah Allah Subhanahu wa taala ada hikmah di balik itu, ada tujuan di balik itu gitu loh. Ya. Karena sebenarnya sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah ya, sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah banyak orang-orang Yasrib, orang-orang Madinah tersebut ya. Dulu Madinah dinamakan juga Yasrib ya. Banyak orang-orang Madinah atau Yasrib tersebut datang ke Mekah dan memang mencari-cari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena kabar bahwa ada seorang nabi dan utusan yang lahir di Mekah itu sudah semerbak gitu loh. Ya, sudah tersebar hingga sampai ke Yasrib. Dan di Yasrib itu banyak orang-orang yang ahli ya, yang ahli sejarah ya, yang ahli sejarah yang dia tahu ya, ada sebagian dari mereka yang ahli kitab Injil betul-betul yang murni ya, kitab Injil yang murni yang masih itu di sana dijelaskan ya bahwa Nabi Muhammad itu lahir di Mekah ya, nanti akan hijrah ke Yasrib dan sebagainya. Jadi dari keturunan Abdullah sampai ke Abi Manaf, terus sampai kepada titiknya kepada Nabi Ibrahim alaihi salam ya.
Nabi Ibrahim alaihissalam itu termasuk bagian daripada turunan yang memang dari Rasulullah ke atas sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, itu banyak diketahui oleh orang-orang yang memang ahli kitab. Maka orang-orang ahli kitab Yasrib atau Madinah itu banyak berdatangan ke Makkatul Mukarramah untuk mencari nabi dan utusan Nabi Muhammad SAW. Ya. Dilihat dari ciri-cirinya, ya, dilihat dari ciri-cirinya. Ya. Maka karena di antara ciri yang dijelaskan lahir dalam keadaan yatim, ya, lahir dalam keadaan yatim. Dia mulai sejak lahir sudah tidak memiliki ayah. Itu termasuk ciri-cirinya. Ya. Terus setiap itu berjalan lalu duduk di ketika berjalan, awan akan selalu mengiringi. Awan itu akan selalu, itu termasuk tanda-tanda. Jadi di atas beliau akan selalu ada awan mendung, ya, yang memayungi beliau kalau siang hari, ya, dari terik matahari. Itu kemanapun beliau senantiasa diiringi oleh awan. Itu salah satu tandanya. Ketika beliau berhenti, ya, ketika beliau berhenti di suatu tempat, mesti beliau berhenti di bawah pohon kalau di siang hari, dan pohon tersebut akan merunduk memayunginya. Kalau matahari di sana, ya, Rasulullah di sini, kalau tidak merunduk, pohon tersebut kan kena sinar matahari, maka pohon tersebut merunduk. Itu salah satu termasuk ciri-ciri dari kerasulan, nabi dan utusan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan setiap beliau berjalan, ya, dimanapun saja berada, ya, bebatuan dan pohon-pohonan senantiasa mengucapkan salam padanya. Itu ciri-ciri, ya, banyak ciri-ciri dari kenabian dan utusan, dan itu diketahui oleh orang-orang ahli kitab Madinah, sehingga banyak dari mereka datang ke Mekah hanya untuk mencari tahu itu, gitu loh, mencari tahu keberadaan nabi dan utusan, yaitu Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika, ya, bahkan banyak dari mereka itu yang sudah masuk Islam lebih dulu, ya, istilahnya, yang sudah mengikuti beliau sebelum beliau itu datang ke Madinah. Sebelum beliau hijrah ke Madinah, banyak dari orang-orang Madinah, kaum Ansor, istilahnya dikatakan kaum Ansor, ya, karena beliau sebenarnya sudah masuk Islam terlebih dahulu sebelum beliau hijrah ke Madinah. Sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, sudah banyak, ya, yang masuk Islam terlebih dahulu, gitu. Sehingga ketika beliau hijrah, ya, itu disambut, ya, disambut benar-benar oleh kaum Ansor, dan welcome, istilahnya sangat-sangat menerima, ya, sangat-sangat menerima. Makanya dikatakan hijrahnya Nabi kita Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah itu adalah sebuah hijrah yang paling baik, ya. Hijrahnya dari Mekah ke Madinah itu adalah hijrah yang paling baik, menuju tempat yang baik, ini istilahnya. Makanya Madinah juga dinamakan Taibah, dinamakan Taibah. Wa yuqalu, dan dikatakan juga laha bagi Madinah aidon juga Tabah ay Taibah, litibiha, karena memang baiknya tempat Madinah tersebut, gitu loh.
karena baiknya Madinah, makanya orang-orangnya yang sangat menerima welcome terhadap baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Madinah tersebut juga disebut dengan kota Taibah. Ya. Hijrati Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu. Jadi beliau hijrah ke Madinah bukan karena takut, bukan karena ancaman, tapi karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Wa kanat, dan ada Madinah tersebut qabla dzalika, sebelum hal tersebut, ya, sebelum hijrahnya Nabi Muhammad, tusamma Yasrib, yaitu dinamai dengan Yasrib. Wadufina, dan dimakamkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fiha, yaitu di Madinah, ai fil Madinah. Wadufina, dan dimakamkan juga Abu Bakar. Abu Bakrin, siapa Abu Bakrin? Khalfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu di belakang baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muakhiran, yang lebih akhir. Muakhiran, hal dalam keadaan lebih akhir atau di belakang, ya, agak ke belakang, qalilan, sedikit, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dufina, dan dimakamkan Umar, yakni Umar bin Khattab, inda qadami Abi Bakr, yaitu persis lurus dari kakinya Abi Bakar. Fayakunu, maka ada Ra'su Umar, maka ada Ra'su Umar musammatatan, yaitu sejajar, li qadami Abi Bakrin, yaitu sejajar dengan qadamnya, dengan kakinya Abi Bakar. Kharijan, hal keluar, an musammatati qadami Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang hal dalam keadaan keluar keberadaan jasadnya Umar bin Khattab, ya, dari sejajar dengan kakinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi kaifiyatu ashhar. Wa hadhihi, adapun ini penjelasan, al kaifiyatu ashhar, yaitu cara atau berita keberadaan makam baginda dan Abu Bakar serta Umar tersebut, asyhar, yang paling masyhur. Jadi ada tujuh penjelasan, ada 7 keterangan tentang keberadaan makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, bersama Abu Bakar dan Umar. Yang jelas di Madinah, persis di Baitar Rasul, tersebut, itu yang ada di sana cuma 3 jasad, ya, ada 3 jasad, yaitu jasad baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jasadnya Abu Bakar, dan jasadnya Umar bin Khattab. Gitu, ya. Lalu bagaimana tata letaknya jasad tersebut? Jasad baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau jenengan datang ke Madinah, itu persis pada lingkaran yang paling besar. Ada sebuah lingkaran, kalau jenengan datang dari depan mihrab, masuk dari Babu Salam, ya, masuk dari Babu Salam. Babu Salam itu kalau di sini tempat pengimaman, agak ke sana. Ibaratnya ini tempat pengimaman, ke sana. Itu Babu Salam. Ya, Babu Salam. Lurus dari Babu Salam terus di sini pengimaman, ke sana itu namanya Babul Jibril. Ya, Babul Jibril. Nah, disinilah itu Raudhah. Nah, disinilah makam baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada makam baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang lurus dari jasad dari makam baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adanya sebuah lingkaran besar. Ada lingkaran, ada lubang, lalu melingkar lebih besar. Itu lurus persis arah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi
Di sini makam baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan menghadap begini, ya. Kepala beliau di sini, kaki beliau di sini. Nah, jadi begini, menghadap ke kiblat. Kan begini. Lalu Abu Bakar Siddiq di belakangnya. Di belakangnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang agak ibarat ini, ya, kalau saya ibaratkan di sini ini, saya contohkan, ya. Ibarat di sini ini Rasulullah, ya. Di sini inilah Abu Bakar di belakangnya. Jadi agak ke bawah. Ini Abu Bakar. Begini. Karena kepala beliau, kepala Abu Bakar sejajar dengan, dari belakang sejajar dengan pundak baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begini. Nah, ya. Nah, Sayyidina Umar itu berada persis di bawah begini. Tidak di belakangnya tapi sejajar dengan kaki beliau begini. Ya. Jadi kalau kita berziarah kepada beliau Nabi Muhammad SAW serta Abu Bakar, maka kita lurus dari anu terlebih dahulu, lurus dari lubang besar itu, ya, jangan salah. Ini juga dijelaskan oleh guru saya Sayyidil Walid Abu ya Muhammad Alawi Al-Maliki, ya, lurus dari lubang besar itu terlebih dahulu. Kita berziarah lalu menghadap ke, ibaratnya kalau di sini menghadap ke timur, ya, karena ibaratnya di sana kiblat, ya, menghadap ke makam Rasulullah yang lingkaran paling besar. Nah, di sanalah kita menghadap, lalu kita ucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, kan kayak gitu. Assalamualaikum ya sahibal karam, ya sahibal mu'ajizat, fa inna insyaallah bikum lahikun, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun daimul la yamut biadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Perlu kita membaca ini. Kenapa? Karena ketika kita membaca ini hadis di mana baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang lewat di sebuah makbarah, di sebuah kuburan, lalu membaca kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun daimun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, yunawwiru kullu kubri, ya, kullul makbarah. Maka saat itu seluruh kuburan yang ada di sana, yang ada di sekitar kita, yang kita lewati, seluruhnya Allah sinari dengan cahaya. Ketika kita baca kalimat tersebut, lalu apa yang kita dapatkan dengan membaca tersebut? Seluruh dosa kita, satu dosa kita diampuni oleh Allah. 1 juta kejelekan dari kita dihapus oleh Allah. 1 juta kita dicatat mendapatkan 1 juta kebaikan tercatat dengan membaca tersebut di makbarah, ya. Ketika kita lewat di makbarah, di kuburan, di girian atau rangka atau di mana saja, di tempat di mana ada kuburan, kita baca kalimat tersebut, kita dicatat oleh Allah 1 juta kebaikan. Dan Allah angkat 1 juta derajat semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis sahih dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka penting gitu loh, Pak. Ya, makanya kalau ziarah ke makam wali-wali gitu ya,
entah itu ke Sunan Ampel kemana, kalau rombongan ya, bersama saya kapan hari beberapa jamaah di sini, saya ajak untuk setelah mengucapkan salam sebelum duduk ya, saya ajak untuk membaca kalimat tersebut, la ilaha illallah. Coba bersama-sama, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun daimun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, dengan membaca tersebut kita dihapus dosa kita, diangkat derajat kita 1 juta derajat ya, dicatat kita mendapatkan 1 juta kebaikan ya, 1 juta keburukan yang ada pada diri kita dihapus oleh Allah. Di dalam hadis disebutkan alfu alfi sayyi'ah wa maha anhu alfu alfi sayyi'ah, dan menghapus Allah dari orang yang membaca tersebut 1 juta keburukan. Masya Allah, hanya dengan membaca begitu Pak. Nah kalau kita jenengan datang ke kuburan ya, setiap malam Jumat jenengan baca kayak gitu, kan sudah barang tentu semakin dekat kepada Allah, dosa kita terhapus, kebaikan kita semakin bertambah. Tapi kalaulah kita ndungak wong tua, baca Fatihah dari rumah, ya nggak akan dapat itu. Karena ada sebagian pemahaman, lalu posin nang kuburan, kenapa kok masih mau ke kuburan? Wong kuburan itu bukan makbaroh katanya, bukan alam barzah. Kuburan itu bukan alam barzah. Masuk alam barzah itu ada di kirian ambek rangka. Kan kayak gitu kata mereka. Jadi kalau kita baca Fatihah dari rumah, mosok perlu dinumpak kendaraan nanggone rangka kan ngono? Enggak perlu kan, sampai kata mereka. Enggak salah, enggak salah. Kalaulah kita baca Fatihah dari masjid ini, dari rumah, untuk kedua orang tua kita, untuk muslimin muslimat, amwatul muslimin muslimat ya, orang-orang yang sudah meninggalkan kita, sampai pahala tersebut Fatihah kita, nggak perlu naik kendaraan gitu ya. Tapi apakah kita mendapatkan beberapa kebaikan dari hadis yang disabdakan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika kita lewat datang ke makbarah lalu kita membaca kalimat tadi, maka Allah menghapus dosa kita, Allah angkat derajat kita 1 juta derajat, Allah berikan kita 1 juta kebaikan, Allah hapus dari 1 juta keburukan dari kita. Nah kalau mau coba Fatihah nanggone oma apa ya oleh iku? Gak kira oleh. Dikira kita datang ke makbarah kating jaluk nanggone wong kuburan, ya tidak, gak gendeng awak dhewe. Kan ya, gitu kan. Tapi adapun kita berbicara dengan orang yang ada di dalam kubur ya, mereka tahu Pak, mereka tahu gitu loh, mereka tahu. Ketika kita datang ke makbarah ya, orang tua kita, sanak famili kita, saudara kita tahu. Ketika kita mengucapkan salam, assalamualaikum ya ahlad diyar, fa inna insyaallah bikum lahikun, beliau menjawab, tapi kita nggak bisa mendengarkan gitu loh. Nah ini baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dawuh, beliau yang dawuh, cuman kita nggak bisa mendengarkan saja. Bahkan ketika kita berbicara dengannya, beliau mendengar, yang ada di dalam kubur itu mendengarnya gitu loh. Dan ini dibuktikan ya,
ketika baginda Muhammad SAW selesai perang Badar, ya, banyak daripada orang-orang kafir Quraisy, ya, yang mati waktu perang Badar itu ditaruh di sebuah lembah, ya, diangkat, dilempar ke sebuah lembah, diangkat, taruh di sebuah lembah, ya, lalu untuk dikubur gitu loh, bersama-sama. Nah, saat itu baginda Muhammad SAW mengucapkan, ya Abu Jahal, gimana sekarang? Sudah yakinkah kamu dengan apa yang sudah aku sampaikan? Ya Abu Lahab, ya ini, ya ini, ya ini. Disebut satu persatu mereka-mereka yang sudah mati dari kalangan kafir Quraisy. Yakinkah, sudah tahukah kamu sekarang? Yakinkah kamu sekarang, gitu ya? Kalau sudah mati baru kamu yakin, tahu akan kebenaran, ya, akan kebenaran apa yang aku bawa, kata baginda Muhammad, ya. Lalu Sayyidina Umar nyeletuk, ya Rasulullah, apakah jenengan itu berbicara dengan jasad yang memang sudah tidak ada ruhnya, ya? Kan kalau bedanya berbicara dengan patung, gitu. Kan kayak gitu kan. Istilahnya, apakah jenengan berbicara dengan jasad yang tidak ada ruhnya? Apa dawuhnya Rasulullah? Ya Umar, mereka saat ini lebih mendengar ucapanku dibandingkan kamu. Jadi apa yang diucapkan oleh Rasulullah itu lebih didengar. Orang yang sudah meninggal itu lebih dengar, lebih tahu atas apa yang kita ucapkan. Ketika kita datang ke kuburan, Pak, tapi yang penting ojo jaluk. Kono teko nang bapak, Pak, aku jaluk duit, Pak, ya sepeda agak-agak itu, ya. Karena mereka yang sudah meninggal tidak bisa berbuat apa-apa, cuman beliau mendengar, gitu loh. Beliau mendengar, tapi tidak bisa berbuat apa-apa, gitu loh. Jadi datang ojo matul-matul sing gak enak nanggone wong tua nang kuburan. Datanglah ke sana, ya, lalu bacakan Fatihah, bacakan Yasin, senang, Pak, senang, ucapkan salam. Adapun berita-berita baik jenengan kabarkan pada beliau, enggak apa-apa, alhamdulillah Pak, saiki aku wis oleh rezeki akeh, aku wis iso mbangun apa-apa. Dengar iki ngomong ambek kuburannya. Lu gak gendeng, mereka yang ada di dalam ngerti, Pak. Hah? Ngerti. Apakah ketika kita itu datang ke kuburan mengucapkan assalamualaikum ya waliullah, ya Mbah Sunan Ampel Raden Ahmad rahmatullah, apa diarani gendeng awak dhewe? Karena ketika kita mengucapkan salam kan sama aja saja kita berbicara dengan beliau. Iya kan? Mudah-mudahan engkau selamat. Assalamualaikum, kum itu adalah kum, kata-kata kum itu mukhotob, orang yang diajak berbicara. Gitu loh. Kata-kata kum itu orang yang diajak, dan Rasulullah mengucapkannya juga begitu. Assalamualaikum ya ahlad diyar, mudah-mudahan kamu sekalian selamat wahai ahli kubur. Berarti kalian itu berarti orang yang ada di hadapannya, dia ada berbicara. Nah, kalau tidak dianggap ada di hadapan, beliau tentunya tidak mengucapkan assalamualaikum, tapi assalamualaihum, kan begitu. Tapi nyatanya baginda Muhammad SAW mengucapkan assalamualaikum ya ahlad diyar, fa inna insyaallahu bikum lahikun. Kita juga datang ke makbarah, datang ke orang tua kita, assalamualaikum ya abi, ya. Assalamualaikum bah, assalamualaikum ya, assalamualaikum pak, ya. Walaupun dengan bahasa Indonesia enggak apa-apa. Mudah-mudahan bapak di sana tenang,
dan mendapatkan berkah syafaat dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Mudah-mudahan saya terus bisa menghantarkan pahala pada Bapak dengan kebaikan-kebaikan yang Allah takdirkan pada saya, Pak. Begitu, Pak. Nih, mudah-mudahan nanti kita akan bertemu. Kan begitu. Fa inna insyaallah bikum lahikun. Ya, mudah-mudahan nanti dengan kamu sekalian lahikun kita akan bertemu. Kayak gitu. Dan mereka semuanya tahu, ngerti, mendengar, cuman nggak bisa merespon gitu loh ya, nggak bisa menjawab. Oh iya kak gitu loh. Oh iya Kang, oh iya Dek, oh iya nak, gak ngono. Nek sampai ono jawaban ngono mblayu sampean. Lah iya ta? Teka sampean assalamualaikum Mbah. Apa nak? Apa gak belayu sampean? Lah iya, makanya ambek Gusti Allah gak digawe krungu gitu loh kita itu. Ya, nggak dengar gitu. Nah, penting sekali saya sampaikan, karena apa? Ada kelompok-kelompok tertentu sudah nggak mau datang ke kuburan, nih. Sampai ada salah satu di antara masyarakat sini ya datang pada saya ambil setengah nangis gitu ya. Ustadz, gimana anak saya sudah kena paham-paham itu Ustadz, sekarang udah nggak mau datang ke ibunya di kuburan, katanya syirik Ustadz. Apa benar-benar syirik Ustadz? Nah, sampai kayak gitu. Ini saya belum meninggal udah kayak gitu, apalagi saya meninggal Ustadz. Kak Kiron yang nang aku Ustadz. Lu coba, ada paham kayak gitu ya, paham orang-orang Wahabi itu. Jadi kita datang ke kuburan dianggap syirik sudah. Gitu loh. Maka kita datang ke kuburan itu bukan jaluk-jaluk. Gak ndonga nanggone wong kuburan, ndongakno wong kuburan nanggone Gusti Allah, gitu loh. Jelas Pak, gak kira wong gendeng kate ngomong ambek anu. Tapi adapun mereka kita berbicara dengan orang yang ada di kuburan, ya sebenarnya itu mereka mendengar. Mana dalilnya? Ya dalilnya ketika Rasulullah berbicara dengan jasad mayit orang-orang Quraisy yang sudah mau dikubur itu. Beliau berbicara. Itu dijelaskan di dalam kitab Abu Yazid Muhammad Alawi Al-Maliki, Mafahim Yajibu Antusahah. Ketika kafir Quraisy itu mau ditaruh gitu dikatakan, ya si fulan, ya fulan, ya fulan, ya yakinkah kamu sekarang bahwa apa yang aku bawa itu benar? Gitu loh. Nyatanya begitu. Sampai ketika ditegur oleh Sayyidina Umar, beliau katakan, ya Umar, mereka semua lebih mendengar dibandingkan kamu, cuman mereka tidak bisa menjawabnya. Tidak bisa, kita yang tidak bisa mendengar jawaban mereka. Adapun kita mengucapkan salam pada orang-orang kuburan, mereka menjawab Pak. Ada hadisnya. Mereka menjawabnya. Gitu loh. Cuman kita nggak dengar. Nek dengar ya sampai kaget belayu Pak. Datang assalamualaikum ya ahlal kubur nanggirian. Wis ajange maghrib. Assalamualaikum ya ahlal kubur fa inna insyaallah bikum lahikun. Oh langsung jawab, waalaikumsalam. Oh, gak sido maca Fatihah sampean langsung belayu. Ayo nek sampean krungu kan kayak gitu Pak. Lah itu benar, saya katakan, saya sampaikan. Lah kalau jenengan datanya baca Fatihah di rumah, apa dapatkan keutamaan itu? Nggak dapat, gitu loh. Nggak akan dapat. Nah termasuk kita datang ke makamnya para wali, gak njaluk nang wali, gitu loh ya.
Kita itu nggak minta, nggak ndonga nang nggone wali-waline Allah sing ana nang kuburan. Justru kita itu datang ke sana tabarrukan, mendoakan beliau sebagai bentuk cinta kita pada orang, pada hamba yang dicintai oleh Allah. Cinta kepada orang yang dicintai oleh Allah, berharap cintanya Allah. Gitu loh Pak. Makanya orang-orang yang kayak gitu itu nggak mau ziarah ke wali, nggak mau, atau jarang tadi wali nih Allah. Ya apa? Karena wis ngene bid'ah, ngene didik wis syirik. Ya Allah, bapak-bapak bahkan ada yang meninggal orang tuanya dianggap sakno bapakku mati dalam keadaan syirik. Ya apa cene? Karena mengikuti paham Ahlussunnah wal Jamaah. Dianggap sing bener pahami dhek dhewe tok. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan anak-anak kita tidak terjerumus ke paham-paham tersebut. Mudah-mudahan jaga Pak. Makanya ngaji nang nggone kiai itu hati-hati. Cari-cari kiai Pak. Kiai yang punya sanad, ustadz yang punya sanad. Ojo di ngaji nang nggone kiai sing ngaji nang nggone Google. Saiki ono sing ngaji di ngajino nang gone kiai sing ngaji nang Google. Terkadang belajar juga nang Google. Karena besok di akhirat itu enggak akan sistemnya ya. Di akhirat nanti guru akan cari murid gitu loh. Murid akan cari guru, gelantungan nang gurune ke gurune sampai pada Rasulullah. Rasulullah akan mengumpulkan mana sahabatku. Begitu. Coba para sahabat bawa seluruh murid-murid kamu. Siapa muridnya sahabat? Para tabi'in. Para tabi'in sahabat juga berbicara gitu, wahai tabi'in, bawa murid-muridmu. Dibawa siapa tabi'in, terus bawa muridmu sampai nang ngisor nang guru kita. Guru kita akan manggil kita, endi kanca-kancane? Endi santri-santriku? Ayo melok rombongan Kanjeng Nabi. Nah gitu loh Pak besok. Mudah-mudahan kita termasuk rombongannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Wahada kaifatul asar. Pentingnya kita meletakkan anak-anak kita pada guru. Mencari guru yang bersanad itu lebih penting dibandingkan mencari ilmunya. Ilmu penting ya, tapi mencari ilmu yang bersanad itu lebih penting. Dan kita semua dan anak kita, keluarga kita semua dilindungi oleh Allah dari segala macam bentuk kesesatan dan kemungkaran serta kemaksiatan dan kejahatan. Dan mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing dan keluarga kita menuju jalan Allah. Ala hadhihi niyah bisri min asraril Fatihah.